Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Crew. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Sebelumnya kita dapat mengingat kembali, apabila kita punya suatu persamaan, maka kita bisa mencari nilai X, nilai X dengan cara menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama atau mengalikannya dengan bilangan yang sama. Seperti ini juga bisa kita faktorkan, kemudian bisa kita cari mana X yang memenuhi. Nah, berbeda halnya dengan suatu pertidaksamaan. Kalau ini tadi nilai-nilai X-nya ini bisa tunggal, ya. Jadi kalau di sini maka nilai X yang memenuhi ini tidak hanya satu, ya. Artinya di sini ada himpunan penyelesaiannya. Di sini ada suatu interval, ya, di mana X berada pada suatu interval yang memenuhi pertidaksamaan ini. Begitu juga dengan pertidaksamaan X kuadrat min X min 6 lebih dari atau sama dengan 0. Ini juga sama. Nah, ini X-nya tidak hanya satu atau dua nilai, tetapi X-nya berada di suatu interval. Nah, berikutnya, apa itu interval? Yang pertama, ada interval terbuka, yaitu apabila kita punya ketaksamaan seperti ini, A kurang dari X kurang dari B. Nah, ini adalah dapat kita nyatakan sebagai dua ketaksamaan, yaitu A kurang dari X dan X kurang dari B. Di mana ketaksamaan ini menyatakan suatu interval terbuka yang memuat semua nilai yang berada di antara A dan B, tetapi titik-titik akhir A dan B ini tidak termasuk. Dan interval terbuka ini kita notasikan dengan kurung biasa A, B. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan real, maka ini bisa kita tulis seperti ini. Contoh, kita punya interval terbuka min 1,6. Maka ini artinya, notasi ini artinya ini sama dengan himpunan semua X. Dalam hal ini kita batasi X-nya bilangan real, kita bahas bilangan real X-nya. Jadi ini artinya semua bilangan real X yang berada di antara min 1 dan 6. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangannya, kita menggunakan kurung biasa, kemudian daerah di antaranya kita arsir. Nah, berikutnya, interval tertutup, yaitu apabila kita punya ketaksamaan A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B, ini yang kita sebut sebagai interval tertutup. Artinya ini adalah interval yang memuat semua bilangan antara A dan B, termasuk A dan B itu sendiri, dan kita notasikan dengan kurung siku A, B. Nah, contoh, apabila kita punya interval tertutup min 1,5, maka ini menyatakan himpunan semua X bilangan real yang berada di antara min 1 dan 5, termasuk min 1 dan 5 itu sendiri. Nah, kalau cara menggambar di garis bilangannya, kita menggunakan siku, ini kurung siku, kemudian daerah di antaranya kita arsir. Oke, berikutnya bisa kita simpulkan di sini. Jadi kalau selang terbuka, ini menggunakan notasi ini, bisa menggunakan notasi himpunan, atau menggunakan notasi cukup kurung A, B, atau kita pakai gambar garis bilangan. Ya, jadi ada tiga cara menyatakan suatu selang. Ini selang terbuka, ini selang tertutup, ini tertutup terbuka, terbuka tertutup. Jadi seperti ini. Ini himpunan semua X, X-nya kurang dari atau sama dengan B. Ini bisa kita nyatakan menjadi notasinya seperti ini. Jadi kurung biasa, minta hingga, B, siku, kurung siku. Nah, kalau kita gambarkan, ini artinya, ini ada titik B, pakai kurung siku, kemudian ini kita arsir sampai menggunakan panah, artinya ini semua nilai yang kurang dari B, termasuk B itu sendiri, itu termasuk di selang ini. Begitu juga dengan selang minta hingga, B, ini kurungnya tinggal diganti dengan kurung biasa. Kemudian ini selang A, hingga, ini kurung siku, artinya A termasuk di sini, sedangkan yang ini A-nya tidak termasuk.
Nah, kemudian dapat kita simpulkan himpunan bilangan real ini R notasinya. Himpunan semua bilangan real itu kita nyatakan dengan interval terbuka, minta hingga, komata hingga, dan kita gambar di garis bilangan cukup menggunakan panah ke kanan, panah ke kiri, kita arsir semua. Ya, ini beberapa di antara selang atau interval, ada interval terbuka, tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup, dan himpunan bilangan real secara keseluruhan. Nah, dari sini kita akan membahas tentang metode mencari solusi pertidaksamaan, di mana ada 3 cara. Yang pertama, sama seperti menyelesaikan suatu persamaan, yaitu menambahkan kedua sisi dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan kedua sisi dengan bilangan positif yang sama. Nah, yang ketiga, mengalihkan kedua sisi dengan bilangan negatif yang sama, tapi kemudian membalik tanda ketaksamaannya. Artinya kalau tadi tandanya kurang dari, ketika kita kalikan dengan bilangan negatif, dia menjadi lebih dari. Nah, contoh, selesaikan pertidaksamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2 dan gambarkan himpunan penyelesaiannya. Nah, artinya, kita pertidaksamaan 2x min 7, 4x min 2, ini kita akan mencari x berada di mana gitu ya. Jadi x berada di selang apa? Ya, di selang berapa? Artinya ini triknya supaya ini menjadi x, ini kita buat menjadi x berdiri sendiri. Sehingga sini kan ada min 7, maka kedua ruas sama-sama kita tambahkan dengan 7. Ya, sehingga menjadi 2x kurang dari 4x plus 5. Nah, ini bukan min 7-nya yang pindah ke kanan kemudian menjadi plus gitu ya. Seolah-olah ini pindah ke kanan karena ini min menjadi plus. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Jadi kedua sisi ini kita tambah 7. Sehingga 2x min 7 tambah 7 jadi 2x tambah 0 jadi 2x. Di sini 4x min 2 ditambah 7 jadi 4x plus 5. Nah, begitu juga dengan ketika yang ruas ini kita ingin menjadikan x kurang dari sesuatu, sehingga 4x yang di ruas kanan ini harus kita buat menjadi 0. Maka agar 0 ini harus kita tambahkan atau kita kurangkan dengan 4x. Nah, kita melakukan sesuatu yang sama, artinya ruas kiri kita kurangkan 4x, ruas kanan kita kurangkan 4x. Sehingga menjadi min 2x kurang dari 5. Nah, ini juga terlihat seolah-olah 4x-nya pindah ke ruas kiri dan menjadi negatif gitu. Yaitu konsepnya tidak seperti itu. Ini sama-sama kita kurangkan dengan 4x, jadi min 4x ditambah 2x jadi min 2x. Di sini min 4x dikurang 4x ditambah 5 jadi 0 tambah 5 jadi 5. Nah, begitu juga dengan langkah berikutnya. Agar ini x berdiri sendiri, maka ini sama-sama kita kalikan dengan min setengah. Ya, kita kalikan dengan min setengah sehingga menjadi x. Nah, ingat yang langkah ketiga tadi, ketika kita kalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya kita balik ya. Ini jadi kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga dikali min setengah menjadi 1x, di sini dikali min setengah menjadi min 5 per 2. Sama seperti tadi, bukan berarti ini seolah-olah nih karena di atas min 2, kemudian min 2 ini pindah ke sini menjadi pindah di bawah gitu ya. Tidak seperti itu, tapi ini sama-sama kita kalikan dengan min setengah, ini dikalikan min setengah. Nah, sehingga kita memperoleh himpunan penyelesaiannya. Nilai-nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah nilai-nilai x yang lebih dari min 5 per 2. Nah, ini kalau kita tuliskan menggunakan garis bilangannya, maka seperti ini. Jadi ini min 5 per 2, yaitu min 2,5. Ini karena tandanya tidak sama dengan, maka ini merupakan selang terbuka, kita pakai kurung biasa. Nah, lebih dari min 5 per 2 berarti panahnya ke kanan. Ini diarsir semua menggunakan warna biru di sini. Nah, kalau kita tuliskan dengan menggunakan notasi kurung biasa atau kurung siku seperti yang di tabel tadi, maka ini kita tulis dalam bentuk kurung biasa min 5 per 2, tahingga. Kemudian tutup lagi dengan kurung. Ini artinya interval yang semua bilangannya lebih dari min 5 per 2. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi himpunan, ini menjadi ini kurung kurawal. Ini kurung kurawal. Artinya himpunan semua x
ya, semua X, di mana X lebih dari min 5/2. Ya, beberapa literatur atau buku terkadang menulis notasi himpunan itu menggunakan titik 2 atau ada juga yang menggunakan garis di sini. Artinya ini menyatakan himpunan semua X, di mana X-nya lebih dari min 5/2. Baik, contoh berikutnya. Selesaikan pertidaksamaan min 5 kurang dari atau sama dengan 2X plus 6 kurang dari 4. Dan gambarkan himpunan penyelesaiannya. Nah, sama seperti tadi, 3 langkah yang di awal tadi kita terapkan di sini. Ya, di pertidaksamaan ini, artinya ini X-nya di tengah. Agar X-nya berdiri sendiri, maka ini min 6 harus kita buat menjadi 0. Artinya semua ruasnya ini, semua sisi kiri, tengah, kanan, ini semuanya kita kurangkan 6. Sehingga min 5 dikurang 6 jadi min 11. 2X ditambah 6 dikurang 6 jadi 2X tambah 0 jadi 2X. 4 dikurang 6 jadi min 2. Nah, sehingga ini menjadi seperti ini pertidaksamaan. Min 11, 2X, min 2. Nah, ini agar X-nya berdiri sendiri berarti 2 ini agar menjadi 1 kita kalikan setengah. Nah, ini kita perlakukan sama semua. Ini sisi ini kali setengah, kali setengah, kali setengah. Sehingga menjadi X, ini min 11/2 kurang dari atau sama dengan X, kurang dari min 1. Maka, pertidaksamaan yang terakhir inilah yang menyatakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Artinya nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah nilai-nilai X yang berada di antara min 11/2 dan min 1. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bilangan real, garis bilangan real menjadi seperti ini. Ini karena sama dengan, maka menggunakan kurung siku. Ini tidak ada sama dengannya, maka menggunakan kurung biasa. Kemudian ini kita arsir. Karena X-nya berada di antara ini. Di antara min 11/2 dan min 1. Nah, kalau kita tuliskan menggunakan notasi kurung, ya berarti menggunakan kurung siku. Min 11/2, min 1 kurung biasa. Atau kalau kita gunakan notasi himpunan, artinya himpunan, ini kurung kurawal, X, semua nilai X, di mana X-nya berada di antara min 1/2/2 dan min 1. Oke. Contoh yang ketiga, agar Anda lebih mengerti dan memahami teknis menyelesaikan pertidaksamaan ini. Selesaikan pertidaksamaan X² min X kurang dari 6. Nah, yang pertama kita lakukan yang sama, kalau persamaannya kuadrat, polinom ya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, triknya adalah kita pasti melibatkan proses faktorisasi ya. Sehingga ini ruas kanan harus kita jadikan 0. Nah, supaya ruas kanannya menjadi 0, seperti tadi bukan 6 yang pindah ke sisi kiri menjadi min, tetapi ini kedua ruas sama-sama kita kurangkan 6. Jadi X² min X min 6, ini 6 min 6 jadi 0. Sehingga menjadi X² min X min 6 kurang dari 0. Baru kemudian yang X² min X min 6 ini kita faktorkan ya. Nah, kita tahu ini adalah X min 3 dikali X plus 2. Kurang dari 0. Ini sama, tidak berubah, kurang dari 0. Nah, pernyataan ini, ya, pertidaksamaan ini, artinya ini harus kita pandang sebagai X min 3 ini adalah suatu bilangan, X plus 2 ini juga suatu bilangan. Nah, ini perkalian dua bilangan, artinya X min 3 dikalikan X plus 2 itu hasilnya negatif. Ini artinya itu. Kurang dari 0 itu kan artinya negatif. Nah, kita tahu perkalian dua bilangan itu kan menghasilkan negatif apabila salah satunya negatif. Nah, sehingga kita bisa melihat, kalau kita lihat tandanya ya, apabila kita ambil X-nya 0, ini kalau kita ambil X-nya 0, maka ini menjadi min 3 dikali 2. Maka hasilnya akan di sini tandanya menjadi negatif ya. Kalau 0 berarti X-nya negatif. Kalau dia 0 berarti ini X plus 2-nya positif. Nah, kita tahu X min 3 kali X plus 2 berarti min kali plus hasilnya negatif ya. Sama ini kita ambil titik-titiknya, agar 0 berarti X-nya ini min, agar 0 ini X-nya kalau kita ambil min 3 ya, ini juga seperti itu, negatif, negatif. Maka negatif kali negatif positif. Kalau kita ambil 5 ya, maka ini jadi positif, ambil 5 positif, maka perkaliannya positif. Nah, hal ini diperlukan untuk kita mencari
mencari titik ujinya ya. Jadi caranya kita split ya, titik poinnya ini, split poinnya ini adalah titik X yang mengakibatkan kedua kurung ini menjadi 0. Jadi artinya ini X min 3, agar menjadi 0 kita tahu secara mudah X-nya harus 3, sedangkan X plus 2 supaya bernilai 0 maka X-nya min 2. Itu menjadi titik pemisahnya di sini, split pointnya. Jadi X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Nah, kemudian kita uji hasil perkaliannya, positif negatifnya berada di mana. Ya, jadi kita di antara dua split point ini kita bisa menguji yang di ruas ini hasilnya positif atau negatif, di tengah positif atau negatif, di kanan positif atau negatif dengan cara mengetes seperti ini tadi. Artinya kalau ini 3 ya, kita ambil sembarang bilangan di sini. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, ini dalam hal ini kita ambil 5. Jadi kalau kita ambil 5, ini jadi 2 kan, jadi positif, ini 5 positif, positif kali positif, positif, kita kasih tanda positif. Kemudian ini kita ambil min 3 di sini, kurang dari min 2, min 3, ternyata hasilnya juga positif. Ini min 3, min 3, min 6, min 3 plus 2, min 1. Jadi min 1 kali min 6 jadinya kan positif 6. Jadinya min plus gitu. Sebenarnya tidak usah dihitung, kita cukup melihat tandanya saja. Sehingga kita bisa simpulkan semua yang kurang dari min 2 itu akan menghasilkan bilangan positif, yang lebih dari 3 juga positif. Nah, kita ambil titik uji di tengah yang paling mudah, karena di sini min 2, sini 3, ya, ambil yang paling mudah yaitu 0 X-nya ya. Jadi ini 0, min, ini 0 jadi plus, min kali plus jadi min. Nah, dilihat dari pertidaksamaan ini yang diminta apa? Yang diminta adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya yang diminta adalah yang negatif ya. Nah, yang negatif berarti yang berada di area ini. Ya, kalau yang diminta ini lebih dari 0, yang diminta positif berarti himpunan penyelesaiannya X berada di sini ya, lebih dari 3 dan kurang dari min 2. Nah, karena pertidaksamaannya diminta kurang dari 0, maka bisa kita simpulkan X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah semua nilai X yang berada di antara min 2 dan 3. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan tanda ketaksamaannya ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya, ini kita tuliskan dalam garis bilangan adalah yang berada di antara min 2 dan 3. Ini menggunakan selang terbuka karena tanda ketaksamaannya hanya kurang dari, tidak ada sama dengan. Atau kita tuliskan dalam notasi kurung min 2,3. Baik, contoh berikutnya nomor 4. Selesaikan pertidaksamaan 3x kuadrat min x min 2 lebih dari 0 dan gambarkan himpunan penyelesaiannya. Sama seperti nomor 3 tadi, karena di sini ruas kanan sudah 0, maka tinggal kita faktorkan sehingga 3x kuadrat min x min 2 menjadi 3x plus 2 dikali x min 1. Nah, ini supaya berdiri sendiri x-nya agar kita tadi nanti akan lebih mudah mencari split point-nya. Jadi 3 kali x min 1 dikali x plus 2. Nah, agar x min 1 0, maka x-nya pasti 1. Ini agar x plus 2 per 3-nya menjadi 0, maka x-nya min 2 per 3. Artinya itu menjadi titik pemisahnya ya. Jadi ini min 2 per 3 menghasilkan 0, ini 1 akan menghasilkan 0. Ini maksudnya itu. Kemudian kita titik uji, ambil yang lebih dari 1, ya 2 secara mudah, masukkan ke sini. Ini 2 positif, 2 kurang 1 positif, 2 tambah 2 per 3 positif. Positif kali positif, tandanya positif. Kemudian yang kurang dari min 2 per 3, min 1. Ini min 1 negatif, min 1 plus 2 per 3 negatif. Jadi negatif kali negatif pasti positif. Kemudian di antara bilangan negatif dan positif, min 2 per 3 dan 1, ini ada bilangan 0 di sini. Maka ini masukkan 0 dia negatif, masukkan 0 positif, negatif kali positif, negatif. Nah, kita lihat tanda pertidaksamaannya ini. Ya, ini ketaksamaan di sini adalah lebih dari 0. Artinya yang diminta adalah yang positif, sehingga kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan X yang lebih dari 1 dan kurang dari min 2 per 3 ya, karena ini tidak ada sama dengannya, maka dia merupakan selang terbuka pakai kurung biasa notasinya, diarsir pakai panah ke kiri, diarsir panah ke kanan, atau kalau kita tuliskan dalam notasi kurung ini menjadi, ini ingat yang arsir ini adalah interval koma minta hingga koma min 2 per 3 pakai kurung biasa. Ini ada interval lagi, kita pakai notasi gabungan di sini karena ini kita pandang sebagai himpunan, ini himpunan gabungan dari 1, tah hingga.
Lanjut, nomor 5 contohnya. Selesaikan peridaksamaan X min 1 per X plus 2 lebih dari atau sama dengan 0. Dan gambarkan himpunan penyelesaiannya. Nah, sama seperti yang nomor 4 dan 3, ini di sisi ruas kanan ini sudah sama dengan 0, maka kita bisa langsung mencari titik ujinya. Ingat kembali pada video sebelumnya di sistem bilangan real, ini kita pandang sebagai bilangan dibagi suatu bilangan. Nah, kita tahu sangat hati-hati ingat bahwa kita tidak bisa membagi suatu bilangan dengan 0. Artinya, yang di bawah ini penyebutnya, ini akan bernilai 0 apabila X-nya sama dengan min 2. Sehingga itu kita tandai X min 2, ini kita notasikan pakai U. U ini artinya undefined, ya, tidak terdefinisi. Artinya kalau kita masukkan nilai X sama dengan min 2, maka pertidaksamaannya jadi tidak terdefinisi. Karena menjadi min 2, min 1, min 3 dibagi 0. Min 3 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Nah, sedangkan untuk titik uji yang lain, ini kita titik splitnya ya. Ini X-nya supaya di atas menjadi 0, maka X-nya 1. Nah, kalau sini atasnya 0, di bawahnya tidak 0, ya tidak masalah. Nilainya kan tetap 0. 0 dibagi suatu bilangan selain 0, ya sama dengan 0. Sehingga ini 0, kita masukkan 1, 0, kita uji yang lebih dari 1, 2, ya ini 2 kurang 1 positif, 2 tambah 2 positif. Nah, positif per positif dibagi positif, hasilnya positif. Min 2 dan 1, ini kita ambil di sini. Misal, berapa di sini? 1 dan min, ya 0 ya. 0 diantara negatif dan positif, 0. Jadi 0 negatif dibagi positif, ya hasilnya negatif. Sini min 3, min dibagi min, jadi positif. Nah, yang diminta pada pertidaksamaan ini adalah yang lebih dari sama dengan 0, artinya yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah interval ya yang lebih dari 1 dan kurang dari min 2. Nah, yang perlu diperhatikan adalah walaupun soalnya ini lebih dari atau sama dengan, kita tahu kalau lebih dari atau sama dengan itu adalah interval tertutup menggunakan notasi kurung siku ya. Jadi ini 1, ini kurung siku, diarsir pakai panah ke kanan, tetapi yang di sini ini menggunakan interval terbuka, artinya min 2 tidak termasuk. Kenapa min 2 tidak termasuk? Ya di awal tadi kalau kita masukkan min 2, maka ini jadi tidak terdefinisi, sehingga min 2 tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian ini. Sehingga walaupun ini notasinya lebih dari atau ada sama dengannya, maka ini menggunakan kurung biasa. Sehingga kalau kita tuliskan dalam notasi kurung, ini menjadi kurung min tahingga, min 2 pakai kurung biasa, digabung dengan dipakai kurung siku 1, tahingga kurung biasa. Artinya ini nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah nilai X yang lebih besar dari 1 termasuk 1 dan kurang dari min 2, dan min 2 tidak termasuk di dalamnya. Oke. Contoh yang ke-6. Selesaikan peridaksamaan X plus 1 dikali X min 1 dikuadratkan dikali X min 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini secara mudah karena kita tidak perlu memfaktorkan, maka kita bisa langsung melihat split pointnya di sini, artinya ini X min 1, X1 dan X3 ya, agar ini 0 ya, agar faktor-faktor ini 0, sehingga kita langsung bisa mengujinya seperti ini ya. Jadi ini min 1, 1, 0, kita uji di antara ketiga bilangan ini. Nah, ini kalau kita ambil 4 di sini yang lebih dari 3, masukkan 4, ini positif, 4 ini positif, 4 kurang 1 kan positif, 4 kurang 3 juga positif, maka perkaliannya pasti positif, jadi tandanya positif. Kita ambil yang kurang dari min 1, ya min 2 ya, min 2 min, ini min 2, ini ingat ada kuadrat pasti positif, ini min 2 min, jadi min positif, negatif, jadinya negatif kali negatif positif. Nah, kita ambil di antara min 1 dan 1 ya. Yaitu 0, jadinya 0 positif, negatif, negatif, jadinya maaf ini 0, min, jadi positif ya. Positif ada kuadratnya, jadi negatif, positif, ya, positif, positif, ini negatif, jadinya negatif. Nah, di antara 1 dan 3 juga seperti itu, ini 2, masukkan 2, positif, ini 2, ini negatif, jadi negatif. Nah, yang diminta di sini adalah yang kurang dari atau sama dengan 0, artinya yang negatif. Berarti kita ambil selangnya di antara min 1 dan
3. Ya, kenapa 1 ini masuk? Karena tanda pertidaksamaannya ini ada kurang dari atau sama dengan. Sehingga kalau ini 1, walaupun 1 kan kalau kita masukkan ini nilainya nanti 0. Ya. Akan bernilai 0, ini termasuk di dalam pertidaksamaan ini karena tandanya kurang dari atau sama dengan 0. Nah, apabila ini sama dengannya tidak ada, maka himpunan penyelesaiannya bukan kurung siku min 1,3, tetapi apabila ini pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, artinya kurang dari 0 saja di sini, berarti yang 1 ini tetap menjadi split point-nya. Artinya 1 tidak termasuk di dalam himpunan penyelesaian ini. Karena kalau dimasukkan 1 hasilnya 0, sedangkan kalau tandanya tidak ada sama dengannya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah antara min 1 dan 1 pakai kurung biasa, kemudian digabung dari 1 sampai 3, di satunya pakai kurung biasa. Seperti itu ya. Oke, contoh soal yang terakhir. Selesaikan pertidaksamaan min 2,9 kurang dari 1 per X kurang dari 3,1. Dan gambarkan himpunan penyelesaiannya. Nah, sebelumnya bisa kita lihat, seperti yang dijelaskan di awal, hati-hati. Kita lihat pertidaksamaan ini, kita tahu ini sama-sama positif ya, 2,9 dengan 3,1. Jadi artinya logikanya 1 per X di sini pasti bernilai positif, pasti bernilai positif. Artinya tidak mungkin X-nya ini 0 gitu ya. Tidak mungkin X-nya 0. Jadi 1 per X ini pasti positif berada di antara 2,9 dan 3,1 karena tidak mungkin X-nya 0. Artinya kita bisa langsung mengalihkan semua ruas ini dengan X. Sehingga kita bisa memperoleh 2,9X kurang dari 1 kurang dari 3,1X. Nah, pertidaksamaan ini artinya 2X kurang dari 1 dan 1 kurang dari 3,1X. Kemudian kita kalikan dengan 1 per 2,9, jadinya X kurang dari 1 per 2,9. Ini kita kalikan dengan 1 per 3,1, jadinya 1 per 3,1 kurang dari X. Dan ini kita nyatakan kembali sebagai X berada di antara 1 per 3 min 1 dan 1 per 2,9, atau bisa kita tuliskan X-nya berada di antara 10 per 31 dan 10 per 29. Nah, sehingga kita tuliskan dalam garis bilangan real dan himpunannya, himpunan penyelesaiannya adalah pakai kurung biasa, ini karena interval terbuka, jadi 10 per 31, 10 per 29. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kritik, saran, serta pertanyaan, dapat tulis di kolom komentar. Saksikan kembali video-video berikutnya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.